kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal mengenai persilangan monohibrid dan juga persilangan hibrid. Kita mulai dengan soal pertama. Buah A memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat, sedangkan buah B memiliki genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong. Tentukan yang A itu hasil persilangan F1, yang B hasil persilangan F2, serta perbandingan fenotip dan genotip pada F2. Nah, sekarang kalian lihat, karena genotipnya cuma satu pasang atau terdiri dari dua huruf, berarti ini termasuk ke dalam persilangan monohibrid. Sedangkan kalau persilangan hibrid, dia terdiri dari dua pasang atau 4 huruf. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah tuliskan dulu parentalnya. Kita di sini menuliskan P1. Kenapa? Karena kita disuruh menentukan hingga F2, berarti nanti ada P2. P1 kita silangkan antara B besar dengan B kecil. Setelah dituliskan parentalnya, tentukan gamet. Gametnya ialah yang sebelah kiri itu B besar, sedangkan yang sebelah kanan itu ialah B kecil. Maka hasil persilangan dari F1 ini adalah B besar, B kecil. Nah, untuk soal yang bagian B, kita kan disuruh cari hasil persilangan F2 beserta perbandingan fenotip dan genotipnya. Untuk menentukan hasil F2, berarti kita tentukan dulu parentalnya. Dari mana sih kita ambil parentalnya? Parental yang kedua ini kita ambil dari hasil F1 tadi, kita silangkan dengan sesamanya. Hasil F1 tadi kan B besar B kecil, berarti parental di P2 itu adalah B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian urutannya masih sama, tentukan gametnya. Gametnya itu berarti adalah B besar dan B kecil, yang sebelah kanan pun sama, B besar dan juga B kecil. Nah, kalau sudah begini, kita menggunakan bantuan dari tabel Pionet untuk menentukan F2-nya. Kita bikinkan tabel, ingat yang sebelah kiri itu posisinya di atas, sedangkan yang sebelah kanan itu posisinya di samping. Kita tuliskan, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita kalikan. B besar dikalikan, maka hasilnya adalah B besar. Kemudian yang sebelah sini B besar dikali B kecil, hasilnya B besar B kecil. Kemudian yang ini B besar dikali B kecil, hasilnya juga sama. Dan yang terakhir B kecil disilangkan atau dikalikan, maka hasilnya adalah B kecil. Maka hasil dari F2 itu adalah semua yang ada dalam tabel Pionet, yaitu B besar, B besar B kecil, dan juga B kecil. Kemudian, perbandingan fenotipnya itu ialah, untuk perbandingan genotipnya itu 1:2:1, ingat genotip itu yang disimbolkan dengan huruf. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya itu adalah B besar itu berarti melambangkan atau menyimbolkan buah bentuk bulat, dan B besar B kecil juga melambangkan buah bentuk bulat. Kenapa? Karena kita ambil yang B besarnya, yang dominan. Dominan disimbolkan dengan huruf besar. Dan B kecil itu adalah buah bentuk lonjong. Karena buah bentuk bulat totalnya ada 3, maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Oke, soal selanjutnya. Petani bunga menyilangkan tanaman mawar kuntum besar dan aroma tidak harum dengan genotip B besar, W kecil dengan tanaman mawar kuntum kecil dan aroma harum dengan genotip B kecil, W besar. Nah, kalian disuruh menentukan hasil F1-nya. Oke, berarti pertama, kalian harus menentukan dulu bahwa B besar itu menyimbolkan atau dia melambangkan fenotip dari kuntum besar. Sedangkan W kecil itu melambangkan fenotip aroma tidak harum. B kecil itu melambangkan kuntum kecil, dan W besar itu melambangkan aroma harum. Kalau kalian sudah menentukan seperti itu, maka tentukan parentalnya. Berarti parentalnya tuh kalian menyilangkan B besar, W kecil dengan B kecil, W besar. Setelah itu, tentukan gametnya.
gamet yang sebelah kiri adalah B besar W kecil, sedangkan yang sebelah kanan adalah B kecil W besar. Maka hasil persilangan F1-nya adalah B besar B kecil, W besar W kecil, dengan fenotipnya adalah bunga mawar, kuntum besar, dan aroma harum. Soal terakhir, seorang petani ingin menghilangkan tanaman salak manis mulus dengan genotip M besar B besar B besar dengan tanaman salak masam keriput dan genotipnya M kecil B kecil B kecil. Tentukan yang bagian A itu hasil persilangan F1, yang bagian B hasil persilangan F2, dan yang bagian C perbandingan fenotip dan genotip pada F2. Kita mulai dari bagian A, maka mulai dari P1, berarti P1-nya itu adalah M besar B besar disilangkan dengan M kecil B kecil B kecil. Kemudian tentukan gametnya. Gamet yang sebelah kiri itu adalah M besar B besar dan yang sebelah kanan itu adalah M kecil B kecil. Maka hasil persilangan F1-nya itu adalah M besar M kecil B besar B kecil dengan genotipnya adalah tanaman salak manis mulus. Nah, sekarang bagian B. Bagian B kalian disuruh menentukan hasil F2-nya. Berarti untuk P2-nya, kalian silangkan hasil F1 dengan sesamanya. Tadi hasil F1-nya itu adalah M besar M kecil, B besar B kecil. Maka disilangkan dengan sesamanya yaitu M besar M kecil, B besar B kecil juga. Setelah itu, setelah kalian menuliskan parentalnya, tuliskan gametnya. Maka gametnya itu adalah M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, dan juga M kecil B kecil. Nah, yang sebelah kanan pun gametnya sama dengan yang sebelah kiri. Kalau gametnya sudah banyak seperti ini, maka untuk menentukan F2-nya, kita menggunakan bantuan tabel Punnett. Ingat, yang sebelah kiri itu letaknya di atas, yang sebelah kanan itu letaknya di samping. Kalian kalikan M besar B besar dikalikan dengan M besar B besar, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang ada dalam tabel Punnett. Maka hasil F2-nya itu semua yang ada di dalam tabel Punnett. Nah, yang bagian C kalian disuruh menentukan perbandingan genotip pada F2. Berarti kalian membutuhkan tabel yang kalian bikin tadi di hasil F2-nya. Tadi tabelnya kan seperti ini. Ingat, genotip itu berarti yang disimbolkan dengan huruf-huruf. Kalau yang sama, cukup dituliskan satu kali saja, tidak boleh double. Berarti kita mulai dari genotip pertama yaitu M besar B besar B besar. Jumlahnya cuma satu, yaitu di kotak nomor 1. Genotip kedua, M besar B besar B kecil, jumlahnya ada 2, di kotak nomor 2 dan nomor 5. Kemudian M besar M kecil B besar B kecil B besar B besar itu jumlahnya ada 2 di kotak nomor 3 dan juga nomor 9. Genotip selanjutnya M besar M kecil B besar B kecil itu jumlahnya ada 4. Di mana saja? Di kotak nomor 4, kotak nomor 7, nomor 10 dan juga nomor 13. Genotip selanjutnya adalah M besar B kecil jumlahnya cuma 1 yaitu di kotak nomor 6. Genotip selanjutnya M besar M kecil B kecil itu jumlahnya ada 2, yaitu di kotak nomor 8 dan juga nomor 14. Genotip selanjutnya M kecil B besar jumlahnya cuma 1, yaitu di kotak nomor 11. Kemudian selanjutnya M kecil B besar B kecil jumlahnya cuma 2, di kotak nomor 12 dan juga 15. Dan yang terakhir, M kecil B kecil itu jumlahnya cuma 1, yaitu di kotak nomor 16. Jadi, perbandingan genotip pada F2 itu adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Seperti itu. Oke guys, soal terakhir kalian disuruh menentukan perbandingan fenotip pada F2. Kalian masih membutuhkan tabel yang tadi, kan hasilnya seperti ini. Ingat, M besar mewakilkan sifat manis, M kecil mewakilkan sifat masam, B besar mewakilkan sifat mulus, dan B kecil mewakilkan sifat keriput.
Maka M besar, B besar, B besar itu fenotipnya adalah salak manis mulus. Berdasarkan kotak merah ini, maka genotipnya akan menjadi seperti ini. Kalian berpatokan pada kotak merah yang di samping ya. Kalau misalnya kayak kotak yang nomor 2, ini kan ada M besar, kemudian B besar, B kecil. Kalian melihat yang huruf besarnya saja, jangan ambil yang huruf kecil. Kenapa? Karena pada saat penentuan fenotip, yang diambil itu adalah sifat dominan. Sifat dominan itu disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kalau dia gabungan huruf besar huruf kecil dan kalian disuruh tentukan fenotipnya, maka ambil yang huruf besarnya. Sekarang kita mulai dari salak manis mulus. Salak manis mulus itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jumlahnya ada 9. Kemudian salak manis keriput itu jumlahnya ada 1, 2, 3. Berarti 3. Kemudian salak masa mulus jumlahnya ada 1, 2, 3 juga. Dan yang terakhir adalah salak manis keriput jumlahnya cuma 1. Berarti perbandingan fenotip pada F2 itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.